Dia bilang, Muhammad, saya mau tahu kamu betul dan Nabi. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, kamulah Nabi. Apa kata Nabi? Sal, ujib. Dan malaikat Jibril sudah ada di situ. Apa yang ditanya langsung dikasih bocoran. Oh, kisi-kisinya ada. Apa katanya? Muhammad, apa makanan penghuni surga di hari pertama mereka memasuki surga? Oh, kalau bapak-bapak bisa jawab, berarti hebat nih Pak. Dan kita cek nanti insya Allah di surga bareng semua. Kita ingat muka-muka kita Pak ya. Kita akan bernostalgia di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa makanan? Begitu masuk pintu surga dibuka, monggo silakan masuk kata Allah. Apa pertama kali yang kita cicipi? Air tenaga kausar kah? Langsung melihat bidadari terpanah. Dan terus apa yang pertama kali dicicipi? Ini hidangan welcome. Bapak-bapak kalau masuk hotel kan ada namanya welcome drink kan? Surga ada juga, lebih hebat lagi. Ini bukan welcome drink makanan welcome gitu. Welcome breakfast. Jadi begitu masuk apa Muhammad? Kata Nabi SAW, makanan penghuni surga pertama kali adalah sari patinya hati ikan paus. Ini detail betul. Jadi bukan hati saja, sari patinya yang paling enak di dunia ini makan ikan paus kayaknya mual minta ampun. Ini bukan daging, sari pati hatinya. Kata Yahudi itu, sodakta ya Muhammad. Benar kamu Muhammad. Kenapa? Yahudi itu sudah tahu jawabannya dari warisan Musa dulu alaihi salam. Dia mau tanya, dia ngecek itu sebenarnya. Bukan dia nggak tahu, dia tahu. Sodakta Muhammad. Kata Nabi setelah itu, apakah itu bermanfaat untuk keimanan kamu? Artinya dengan ini kamu mau beriman kepada aku? Apa jawab Yahudi? Aku mendengar dari telinga kananku, setelah itu ku keluarkan dari telinga kiriku. Dasar Yahudi. Yahudi begitu. Makanya ibu-ibu kalau ngomel-ngomel dasar Yahudi. Nah itu dimaklumi aja Pak gitu saking jengkelnya. Dasar Yahudi. Jadi ini maksud dari ayat yang tadi. Wa'ufu bi'ahdi. Berpegang artinya laksanakan janjimu kepada aku untuk beriman kepada Nabi SAW. Ternyata tidak. Ada satu hal yang saya lupa gitu ya dari kisah seperti ini. Coba bapak-bapak perhatikan dan para pemirsa semua, cara ahlu kitab berdialog dengan Nabi SAW. Dalam Al-Quran tuh banyak tuh dialog tuh. Kadang Nabi berdialog dengan orang Kristen, kadang dengan Yahudi, kan ahlu kitab ini semua. Baik dalam Al-Quran atau sunnah Nabi. Kalau Nabi berdialog dengan orang Kristen, Nasoro, biasanya dialognya bukan dari sisi Nabi, tapi konten dari dialog itu nggak terlalu bermutu. Orang ahlu kitab, orang Nasoro, dia nggak punya modal kuat untuk berdebat dengan Nabi. Dan sedikit itu. Tapi berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah ini dia kata kuncinya. Kalau orang Yahudi berdebat dengan Nabi, dia pakar. Wow sudah, dia tahu itu bagaimana orang ini harus dihadapi. Dan dia punya modal untuk itu dari peninggalan warisan Daud, Sulaiman. Manuskrip tertulis itu yang mereka hafal. Nah dengan itu kemudian mereka bertanya apa yang terjadi. Pernah ditanyakan lagi, Muhammad, ya kata Nabi, as'aluka soal, saya akan bertanya lagi dengan soal. Kata Nabi, apakah itu bermanfaat kalau ku jawab untuk keimanan kamu? Yahudi jawabnya diplomatis. Ya sekali lagi, ku dengar dari telinga kananku, ku keluarkan dari telinga kiriku. Pertanyaan pertama itu sebenarnya yang tadi. Pertanyaan kedua, kenapa jika ada hewan gitu ya, atau anak manusia lahir, kadang-kadang serupa dengan ayahnya, kadang-kadang serupa dengan ibunya. Itu kan belum ada zaman itu teknologi apa ya, USG dan seterusnya, itu nggak ada. Ini pertanyaan aneh-aneh aja Yahudi ini. Dan berat itu. Ada dua. Yang ketiga, permulaan datangnya kiamat. Nah, Yahudi saja percaya kiamat. Itu bagaimana permulaannya, bagaimana nanti kejadian? Kata Nabi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama sudah dijawab tadi. Yang kedua, pertanyaan kamu itu katanya adalah, kalau seandainya air mani laki-laki mendahului dan lebih kuat dari air mani perempuan, maka si cabang bayi rupanya lebih dominan ke ayahnya.
Dan sebaliknya demikian. Kata Yahudi itu, sodakta. Nah, benar engkau Muhammad. Pertanyaan ketiga, kata Nabi SAW, hari kiamat itu, potong pitanya gitu ya, pembukaannya, itu dimulai pecahnya api di daerah timur, kemudian membakar sampai ke arah barat, dan mulailah terjadi kehancuran total terhadap alam semesta ini. Sodakta ya Muhammad, engkau benar. Tapi sekali lagi hadirin rahimakumullah, kebenaran demi kebenaran, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan diketahui oleh Yahudi sama sekali tidak menyebabkan Yahudi bergeming dari akidah dan kekafiran mereka.